Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang pembuatan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik ini menjadi bagian penting dalam menghasilkan kualitas suatu tanaman atau bibit. Nah, kita ingat seperti materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa performan suatu bibit tanaman ataupun tumbuhan ataupun pohon ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, salah satu faktor lingkungan antara lain adalah media tempat tumbuh dan mikroba. Nah, ketika kita berbicara tentang pupuk organik, ini ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahan-bahan organik, yang kedua adalah peran mikroba. Jadi antara bahan organik dan mikroba ini adalah sesuatu yang penting yang terkait terhadap terbentuknya pupuk organik. Nah, mikroba karena jumlahnya besar di alam ini ya, bisa kita sebut sebagai pasukan mikroba. Jumlahnya bisa sampai ratusan ribu, jutaan, dan bahkan bermiliar-miliar dengan bentuk berbagai macam. Apakah dia masuk dalam kelompok bakteri, jamur, ya. Bakteri ada macam-macam memang, tapi yang akan kita bahas di sini adalah bakteri-bakteri yang bermanfaat. Nah, karena jumlahnya besar, bisa kita sebut sebagai pasukan mikroba. Pasukan mikroba yang bermanfaat. Jadi ketika kita berbicara tentang pupuk organik, ada dua hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bahan organik, yang kedua adalah mikroba atau pasukan mikroba. Nah, pasukan mikroba ini ada bakteri Rhizobium, ya, Azotobacter, termasuk juga ada di dalamnya jamur Trichoderma, dan juga jamur Mycorrhiza. Banyak sekali. Nanti kita akan lihat di bagian lebih dalam. Nah, pupuk organik ini didefinisikan sebagai pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup. Jadi kata kuncinya adalah makhluk hidup. Misalnya pelapukan sisa tanaman atau hewan. Nah, pupuk organik ini dapat berbentuk padat ataupun cair. Kemudian pupuk organik digunakan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia maupun biologi tanah. Nah, pupuk organik ini ternyata mengandung banyak sekali bahan organik daripada kadar hariannya memang. Nah, sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan seterusnya. Di dalamnya ada juga sisa-sisa panen, seperti jerami, tongkol jagung, sabut kelapa, dan sebagainya, termasuk limbah ternak dan limbah sampah. Nah, ini semua adalah bahan-bahan organik yang dengan proses tertentu, dengan bantuan mikroba tadi akan menghasilkan pupuk organik. Nah, kita bahas tentang pupuk organik ya. Pupuk organik ada pupuk organik padat dan cair. Kita bahas pupuk organik padat. Nah, contoh pupuk organik padat misalnya adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini merupakan pupuk padat yang berasal dari kotoran hewan. Ini banyak sekali, seperti kotoran kambing, sapi, ayam, macam-macam. Nah, ini sebagai bahan untuk menghasilkan pupuk kandang. Pupuk kandang itu sendiri akan telah siap dapat digunakan jika menunjukkan ciri-ciri antara lain adalah dia dingin, remah, kemudian wujud aslinya sudah tidak tampak lagi, ya. Kemudian yang penting lagi adalah sudah tidak ada bau. Jadi kalau pupuk kandang yang dari kotoran tadi, mohon maaf, misalnya sapi, kambing, ayam, masih ada baunya, berarti pupuk kandang itu belum jadi. Nah, kalau sudah tidak ada bau, kemudian sudah dingin, sudah seperti tanah gitu ya. Nah, ini pupuk kandang itu boleh dikatakan sudah jadi. Nah, pupuk kandang bisa dibedakan menjadi dua bagian atau dua kelompok, yaitu pupuk dingin dan pupuk panas. Nah, pupuk dingin, ya karena namanya dingin, maka pupuk ini berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara perlahan oleh mikroba, sehingga menimbulkan panas. Jadi dalam prosesnya itu menghasilkan panas. Contohnya di kotoran sapi atau kotoran babi. Kemudian juga yang dingin, mohon maaf. Jadi pupuk dingin itu adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara perlahan oleh mikroba sehingga tidak menimbulkan panas. Ini pupuk dingin. Nah, ini terjadi di kotoran sapi atau babi. Sedangkan pupuk panas sebaliknya.
yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan oleh mikroba secara cepat sehingga menimbulkan panas. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di kotoran kambing dan ayam. Cara pembuatan pupuk kandang, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ini dengan cara terbuka dan cara tertutup. Nah, cara terbuka ini seperti ini, jadi terbuka tanpa penutupan, dia langsung kena sinar matahari. Ya. Nah, kemudian juga bisa kemudian dimasukkan di bawah naungan, tapi tetap dalam kondisi terbuka. Nah, prosesnya biasanya lebih cepat, namun ini menghasilkan bau yang lumayan karena baunya kemana-mana. Nah, berbeda dengan pupuk kandang yang dibuat secara tertutup. Jadi pupuk ini ditumpuk pada satu tempat seperti ini ya, pupuk atau tempat pembuatan pupuk kandang, kemudian ditutup terpal sehingga tidak menghasilkan bau yang kemana-mana. Namun prosesnya biasanya ini lebih lama, bisa 2-3 bulan ya untuk menghasilkan pupuk kandang yang sudah jadi. Nah, contoh untuk pembuatan pupuk kandang kotoran sapi ini bisa dijelaskan, misalkan kalau kita mau membuat pupuk kandang ya dari kotoran sapi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pupuk kandang atau kotoran sapi yang baru ya, yang baru ada itu yang pertama harus kita tiriskan dulu. Jadi kotoran-kotoran yang baru keluar itu kita tiriskan kira-kira selama 1 minggu lah gitu, sehingga kadar airnya akan turun. Kadar airnya bisa turun sampai 60% kira-kira. Nah, langkah yang kedua untuk membuat pupuk kandang kotoran sapi, kita perlu siapkan bahan-bahan. Yang pertama, kotoran sapi. Ini komposisinya jumlahnya 80% dari total semuanya. Kira-kira 80% itu terdiri dari kotoran sapi. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit serbuk gergaji. Ini kira-kira 5% komposisinya jumlahnya. Kemudian kita tambahkan arang sekam sekitar 10%, kapur ya untuk meningkatkan pH supaya pH-nya tidak terlalu rendah, ya, ini kita tambahkan 2%, dan yang penting fermentor. Nah, kalau kita lihat di sini fermentor ini tadi kalau di awal saya sampaikan adanya peran mikroba. Nah, di sini fermentor atau decomposer kita sebut sebagai mikroba yang nanti ikut turut berperan dalam proses menghasilkan pupuk kandang. Nah, fermentor ini sendiri bisa kita dapatkan di toko pertanian atau kita buat ya. Nah, yang dimaksud fermentor di sini adalah sebenarnya cairan yang di dalamnya mengandung trichoderma. Trichoderma itu salah satu cendawan atau jamur dekomposer dan juga dia anti patogen juga. Jadi ada 2 manfaat sebetulnya. Jamur ini lumayan hebat dan luar biasa ya, trichoderma. Kita mengenal berbagai macam jenis trichoderma di Indonesia. Yang kita kenal ada Trichoderma viridae, Herzianum, dan macam-macam ya. Namun demikian Herzianum dan viridae ini cukup tenar dan banyak digunakan. Di toko-toko pertanian juga banyak dijual jenis dari ini. Nah, fermentor yang dimaksud ini adalah fermentor yang dalamnya mengandung Trichoderma, mungkin viridae, mungkin Herzianum. Ini perlu kita campur dengan air kira-kira 2,5 liter, ya. Kemudian ditambahkan dengan 2 tutup jerigen dari fermentor ini sendiri. Ya, 1 tutupnya mungkin itu sekitar 5 milian ya, jadi sekitar 10 mili nanti dicampurkan dengan air 2,5 liter, diaduk rata, jadilah dia sebagai larutan fermentor. Nah, ini dibiarkan selama 2 hari. Nah, fermentor ini nanti dia akan penting dalam proses pembuatan pupuk kandang kotoran sapi ini. Jadi langkah pertama itu nanti seluruh bahan ya yang terdiri dari kotoran sapi sebanyak 80%, serbuk gergaji 5%, arang sekam 10% dan kapur 2%. Ini tabur bergantian, setiap lapis kita siram dengan cara disemprot ya, bisa dengan sprayer yang sudah diisi oleh larutan fermentor ini. Jadi setiap lapisnya disemprot, kemudian ditutup lagi kotoran sapi lagi, serbuk gergaji lagi, 1 lapis, semprot lagi, jadi berlapis. Setiap lapisan itu selalu kita semprotkan fermentornya supaya merata. Jadi fermentor trichoderma ini bisa merata ke seluruh bahan pupuk kandang kotoran sapi. Dengan harapan proses pembuatan pupuk kandangnya, ya, proses dekomposisinya ini bisa berjalan secara merata.
Nah, setelah tercampur rata diaduk, kemudian ditutup dengan terpal, dan nanti setiap 1 minggu dilakukan pembalikan karena akan menaikkan suhu. Ya. Suhu itu akan meningkat supaya tidak mematikan bakteri-bakteri yang bermanfaat. Ini kita bolak-balik dan menurunkan suhu. Nah, ini dibiarkan kira-kira 3-4 minggu atau 1 bulan. Ya. 1 bulan ini dengan hasil seperti tadi, tidak ada bau, sudah seperti tanah ya, bentuknya. Nah, ini ciri-ciri atau warnanya sudah berubah, gitu ya. Tidak kehijauan, malah sudah kehitam-hitaman. Ini ciri-ciri bahwa pupuk kandang itu sudah berhasil. Yang paling mudah adalah sudah seperti tanah dan tidak berbau. Dan mudah lagi kita analisis nanti bagaimana kandungan sifat kimia fisikanya dari pupuk kandang itu sendiri. Ini cara pembuatan sederhana dari pupuk kandang kotoran sapi, dan ini saya kira banyak terdapat di sekitar kita. Nah, tidak hanya kotoran sapi, nanti ada kotoran kambing, kotoran ayam, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan proses yang sama untuk menghasilkan pupuk kandang. Nah, kemudian untuk kotoran sapi, ya, ini mirip seperti pupuk kandang kotoran, ini yang kotoran kambing ya, mirip seperti pupuk kandang kotoran sapi. Namun di sini kita menggunakan fermentor dari E4. Nah, E4 ini adalah fermentor yang di dalamnya banyak mengandung bakteri-bakteri bermanfaat. Nah, ini caranya sederhana ya, 100 kg kotoran kambing ini dicampur dengan E4 yang sudah dicampur dengan air, ini sama ya. Jadi air sekitar 4-5 liter dicampur dengan 2 tutup botol dari E4, ini menjadi larutan fermentor ya, tapi dia fermentornya adalah mikroba yang ada di dalam E4. Nanti kita lihat apa saja yang ada di E4 ya. Salah satunya adalah Aspergillus. Jadi ada bakteri, ada juga fungi bermanfaat. Bakteri sebagai yang berproses dalam proses dekomposisi ya, itu juga ada di dalamnya. Nah, ini di dalam E4. Kemudian setelah kita membuat larutan ini, larutan E4 ya, kita siapkan gula merah kira-kira 100 gram, dicampurkan juga ke sini di dalam larutan ini. Kemudian pupuk kandang ya, yang akan kita, pupuk kandang kotoran kambing yang akan kita bikinkan pupuk kandangnya, kotoran kambing yang akan dibikin pupuk kandangnya, ini disemprot air sampai kadar airnya 40-50%. Jadi ciri yang paling mudah adalah ketika dikepal sudah tidak menetes lagi. Ini ciri-ciri bahwa kadar airnya sudah 40-50%. Jadi jangan terlalu kurang kadar airnya dan jangan terlalu berlebih juga. Karena proses dekomposisi oleh mikroba pembuatan pupuk kandang ini tidak akan berjalan kalau kondisi kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kita kira-kira pada kondisi kadar air 40-50%. Dicirikan jika dikepal tidak menetes. Nah, itu kemudian pupuk kandang yang sudah ada itu, ya, kotoran kambing yang sudah ada itu kemudian disemprot dengan E4 yang sudah dicampur dengan gula merah, disemprotkan secara merata, diaduk-aduk, kemudian baru ditutup. Nah, kalau jumlahnya sedikit bisa langsung dimasukkan ke dalam karung dan ditutup rapat seperti ini. Nah, prosesnya nanti akan berjalan sampai menghasilkan pupuk kandang kotoran kambing kira-kira selama 2 bulan. Kalau sudah nanti dikeringkan, kemas, dan bisa digunakan. Nah, ini salah satu cara kita untuk memastikan, mengetes bahwa pupuk kandang atau bahan organik yang akan kita lakukan pengomposan ini sudah layak, ya, yaitu dengan kadar air sekitar 40-50%. Caranya adalah kita remas, digenggam sampai tidak menetes air. Nah, kalau medianya sudah kondisi kayak gitu, ini sudah cocok, sudah sesuai, tinggal ditutup dan dibiarkan. Jadi adonannya ini sudah cocok. Kemudian setelah pupuk kandang, pupuk organik padat ini yang lain adalah dalam bentuk kompos. Nah, kalau pupuk kandang itu bahan organiknya berasal dari kotoran hewan, kalau kompos ini lebih pada hasil selain kotoran hewan, bisa dari limbah tanaman, ya, bisa dari limbah tanaman. Dan kompos ini juga bisa juga dari hewan, ya, dengan bantuan pasukan mikroba yang bekerja pada suhu tertentu. Jadi kompos ini didefinisikan sebagai
pupuk padat yang merupakan produk akhir dari proses penguraian limbah. Ini bisa limbah tanaman, bisa limbah hewan ya, dengan pasukan mikroba. Nah, pembuatannya dapat dilakukan baik dengan bantuan oksigen, yaitu kita sebut aerobik, atau tanpa oksigen atau anaerobik. Nah, hasil keduanya ini akan sama. Nah, keberhasilan membuat kompos sangat tergantung peran pasukan mikroba pengurai dan lingkungan yang sesuai agar pasukan mikroba ini bisa bekerja dengan baik. Beberapa kondisi lingkungan yang dibutuhkan antara lain, ini yang penting ya, lembab, kemudian yang penting lagi adalah perbandingan karbon dan nitrogennya kira-kira 30:1, tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi perbandingan antara karbon dan nitrogen, atau C kita sebut biasanya CN rasio, tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi menyebabkan adanya kompetisi untuk memanfaatkan nitrogen itu. Jadi mikrobanya memanfaatkan nitrogen, tanaman perlu nitrogen, habis oleh mikroba sehingga tanaman kekurangan nitrogen. Dan inilah yang menyebabkan kalau pupuk kompos masih memiliki CN rasio yang tinggi, menyebabkan tanaman mati. Dan bahkan pada proses seperti ini, karena ada aktivitas mikroba, suhunya menjadi tinggi, ya, pasti proses dekomposisi masih berjalan, sementara diletakkan di akar tanaman, menyebabkan suhu di akar tanaman itu meningkat tinggi, dan ini juga menyebabkan tanaman layu dan mati. Kemudian kondisi lingkungan diperlukan yang lainnya adalah pH netral, ini supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu tadi ada penambahan kapur misalnya, dan suhu sekitar 50-65 derajat, dan ukuran bahan kecil-kecil. Dengan bahan yang kecil ini proses pengomposan akan berjalan dipercepat, karena penguraiannya akan lebih mudah dibanding kalau menguraikan bahan-bahan organik yang lebih besar ukurannya. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa, tapi waktunya akan lama. Nah, kita bisa perhatikan kalau kita masuk ke hutan, banyak kayu-kayu yang kropos atau yang sudah busuk ya. Nah, itu prosesnya berjalan terus dan berpuluh-puluh tahun. Itu proses pengomposan alami. Namun lama prosesnya karena bahannya dalam ukuran besar. Nah, kita pengen dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan kompos. Kompos memiliki beberapa manfaat. Ya. Ini mungkin kita semua juga sudah tahu. Yang pertama tentu memberikan nutrisi bagi tanaman, karena di kompos ini dia bisa mengandung nitrogen, fosfor yang memang itu diperlukan oleh tanaman. Ya. Kemudian memperbaiki struktur tanah, jelas struktur tanah yang tadinya misalnya terlalu padat, ya, ini dengan adanya penambahan kompos, sifat fisikanya menjadi baik, strukturnya menjadi baik, porositasnya menjadi baik juga, dan juga meningkatkan kapasitas tukar kation. Ini kation, ya, kapasitas tukar kation ini penting sekali untuk ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Kemudian kemampuan tanah untuk menahan air jelas, meningkatkan aktivitas biologi tanah. Jadi dengan adanya kompos juga aktivitas biologi tanah menjadi aktif, terutama yang baik, termasuk di dalam juga peran cacing. Dan meningkatkan pH pada tanah masam. Dengan adanya kompos, pH-nya meningkat sehingga dengan kondisi pH yang tidak rendah lagi, ketersediaan unsur hara yang penting ini bisa menjadi tersedia bagi tanaman. Karena pada pH yang rendah, unsur hara ini yang penting seperti fosfor ini menjadi diikat ya, oleh logam, misalnya Al, ini, sehingga menjadi tidak tersedia oleh tanaman. Yang jelas kompos ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kompos dapat dibuat dari bahan-bahan organik seperti sampah organik ya, sampah organik coklat ini maksudnya daun kering, rumput kering, ini sesuatu yang kering-kering lah, yang coklat-coklat. Seperti serbuk gergaji ini bisa, sekam, jerami, ini adalah sampah organik yang bisa kita bikin sebagai kompos. Ya. Ada juga bahan organik dari sampah organik hijau, seperti sayuran, buah-buahan, semuanya berwarna hijau. Nah, pembuatan kompos ada teknik tertutup dan teknik terbuka, seperti saya sampaikan di atas tadi. Nah, di dalam pembuatan kompos teknik tertutup atau anaerobik ini dilakukan pada tempat tertutup tentunya, tanpa bantuan udara. Nah, dalam hal ini secara umum untuk membantu proses pengomposan ini kita dapat menyertakan peran beberapa cendawan atau mikroba penting ya, seperti Trichoderma, bakteri Azotobacter, Aspergillus, dan Azospirillum. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan cara nanti kita buat ya. Ada teknik membuat cendawan-cendawan ini supaya untuk membantu proses pengomposan secara tertutup. Kemudian yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya dari
dari tabel ini semua ya, bahwa di dalam proses pengomposan secara anaerob ya, yang secara tertutup, selain menghasilkan kompos, ada proses tertentu juga yang dia menghasilkan metan, gas, ya, menghasilkan metan. Oleh karena itu, sering kita dengar ada istilah biogas. Nah, itu adalah sebenarnya proses pengomposan di mana sebagian menghasilkan metan, sebagian menghasilkan hasil-hasil kompos. Ini berkat peran dari bakteri pembentuk metan. Nah, ini makanya ketika kita mendengar ada orang yang memanfaatkan biogas, jadi selain menghasilkan gas metan untuk menghasilkan api, kompor, sampah-sampah yang tersisanya, baik dalam bentuk padat maupun cair, ini adalah menjadi bagian kompos yang sudah berproses di dalamnya. Ini adalah peran pembentukan kompos oleh bakteri anaerob. Nah, beberapa tempat seperti di Luwu Utara misalkan, ini mereka banyak sekali menghasilkan kulit kakao. Nah, kulit kakao sebagaimana kita sampaikan tadi ini menjadi salah satu bahan organik ya, bahan organik penting yang ketika tidak dimanfaatkan ya tidak, sayang sekali hanya menjadi sampah. Oleh karena itu dia bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Prosesnya secara sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kulit kakao ini supaya menjadi bagian kecil kita cacah-cacah ya. Kemudian limbah kakao ini kira-kira perbandingannya kalau kita mau bikin dalam 1 ton ya, karena cukup melimpah ya. Ini kita siapkan sekitar 800 kg kulit kakao, kemudian kita tambahkan arang sekam di dalamnya ya, sekitar 150 kg, kemudian kita tambahkan kotoran kambing ya, atau sapi 200 kg, kita tambahkan kapur pertanian, kapur dolomit 25 kg, dan juga ada dedak. Dan kemudian kita tambahkan E4 atau dekomposer lainnya, seperti tadi misal fermentor dari Trichoderma. Jadi kalau ada tambahan Trichoderma ini juga sebenarnya bagus karena dia selain membantu proses dekomposisi juga dia sebagai antifungal atau anti jamur-jamur penyakit ya. Ini karena memang ada sifat untuk menghalau jamur penyakit Trichoderma ini. Nah, bahan-bahan tadi setelah dicacah kemudian dicampur semuanya ya, arang sekam, kotoran kambing, kapur dan seterusnya sampai dedak campur jadi satu, lapis per lapis ya. Kemudian diberi E4 atau cairan dekomposer lainnya, diberikan air juga sampai kondisi medianya, kondisi komposnya ini dengan kadar air sekitar 40-50%. Jadi kita tes, digenggam, tidak menetes, bisa dikepal, jadi itu sudah bahan yang sudah siap untuk dikomposkan. Nah, karena ini anaerob, tidak membutuhkan oksigen, maka kemudian ditutup dengan terpal. Nah, setelah 2 atau 3 bulan kita cek hasilnya seperti ini dan ini siap digunakan kemudian dikemas, diayak kemudian dikemas. Untuk memastikan kita bisa tes kandungan sifat fisika kimianya di laboratorium untuk memastikan kelayakan kompos itu. Kemudian juga ada bokasi. Nah, bokasi ini sebetulnya merupakan pupuk kompos padat juga yang melalui proses pengomposan secara tertutup, yang dihasilkan dari proses fermentasi dari bahan organik dengan menambahkan E4 tadi, efektif mikroorganisme. Nah, ini sebetulnya untuk lebih mudahnya bokasi ini proses pengomposan belum sampai tahap akhir ya. Tapi dia sudah bisa digunakan di mana memiliki bahan organik yang cukup namun aman untuk tanaman. Nah, E4 ini merupakan cairan yang berbau sedap. E4 ya, pH-nya kurang dari 3,5. Jika pH-nya lebih dari 3,5 ini, maka tidak bisa digunakan. Nah, cairan E4 ini mengandung pasukan mikroba dari berbagai jenis jamur. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di E4 ini ternyata dia mengandung ada bakteri Azotobacter, ada Lactobacillus, ada bakteri fotosintetik, Actinomycetes, dan jamur pengurai. Jadi ini berbagai macam jamur dan bakteri ada di dalamnya, dalam E4 ini. Nah, ini adalah jenis dan pasukan mikroba yang menyusun E4 ya. Jadi ada bakteri fotosintesisnya, bakteri asam laktat, ragi, Actinomycetes, jamur fermentasi dan seterusnya. Ini perannya macam-macam. Ya, ada yang membentuk zat-zat bermanfaat untuk sekresi apa dan seterusnya. Ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita urai nanti bisa dilihat ya. Jadi
masing-masing mikroba ini memiliki peran sendiri. Yang antara lain adalah peran yang paling penting antara lain dia menghancurkan bahan organik, ya, menghancurkan lignin dan selulosa sehingga menjadi kompos yang dalam perjalanan siap untuk digunakan untuk tanaman. Nah, ada berbagai cara membuat bokasi. Ya, ini ada macam-macam. Salah satunya adalah bokasi pupuk kandang dan arang. Ini dengan bahan yang kita butuhkan adalah pupuk kandang. Ini ada 10 kg, arang sekam, ya, 5 kg, dedak, ada setengah kilogram, kemudian gula 2 sendok, dan EM4 10 ml. Nah, ini ada berbagai komposisi, nanti silakan dilihat di buku manualnya, ya, manual pupuk organik. Nah, ini cara pencampurannya dan lain sebagainya sama persis dengan cara-cara di atas. Cuma di sini ada bokasi macam-macam, bokasinya berbahan utama jerami, pupuk kandang saja, atau pupuk kandang dan arang sekam, dan seterusnya. Ini macam-macam. Yang intinya ini menjadi bagian dari pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Ini prosesnya seperti ini, ya. Jadi dicampur, kemudian dikepal, sudah tidak menetes air, kita tutup dan dibiarkan, ya, dibolak-balik. Kalau sudah panas dibalik, nah baru nanti bisa dimanfaatkan. Nah, ini alurnya sama, cara pembuatannya untuk pupuk bokasi seperti saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang menarik lagi dari sekian pupuk organik padat yang ternyata memberikan peran penting selain adanya peran mikroba tadi, ya, ternyata ada peran cacing yang sering kita sebut pupuk casting. Pupuk casting ini bagian dari pupuk organik padat juga, di mana melibatkan peran cacing. Nah, cacing yang kita kenal ini namanya Lumbricus rubellus. Ini banyak di sekitar kita, dan ini juga dijualbelikan, ya, diperjualbelikan antara 75.000 sampai 150.000 harganya per kilo. Nah, ini casting ini atau dikenal dengan vermicomposting, ya, ini adalah pupuk padat hasil pengomposan secara aerob. Ya. Kebetulan dia perlu oksigen dengan memanfaatkan cacing tanah sebagai perombak utamanya. Jadi memang ada cacing. Nah, cacingnya itu juga khusus, cacing Lumbricus rubellus. Nanti katanya dengan penggunaan kotoran sapi. Nah, pemberian cacing tanah ini dilakukan pada saat kondisi bahan organik sudah siap menjadi media tumbuh, yaitu kompos setengah jadi lah, kira-kira 14 hari. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti ini. Kita menyiapkan bak, ya, bak seperti ini, kemudian di bagian tengah ini kita siapkan pupuk kandang yang sudah jadi, ya. Kita lihat ini prosesnya di sini. Jadi pada bagian A itu kita menyiapkan wadah kotak kayu, ukurannya bisa macam-macam, salah satunya dengan ukuran 2 meter, lebarnya 0,8 meter, dan tingginya sekitar 18 cm, ya. Dan bagian bawahnya itu dilapisi dasar wadah dengan karung bekas yang tidak tembus cahaya. Kemudian masukkan di berikutnya, ya, yang bagian B ini, kita masukkan media kotoran sapi yang telah terfermentasi 2 minggu, ya, di bagian tengah. Jadi ini yang sudah terfermentasi 2 minggu, kotoran sapi ini kita masukkan di bagian tengah ini, ya. Kemudian kita masukkan cacing Lumbricus rubellus. Jadi bisa kita masukkan di sini, misalnya, ya, cacingnya dengan jumlah sebanyak 50 kg misalkan. Jadi cacing kita masukkan di tengah-tengah sini, ini cacing-cacing ini kita masukkan di sini, di kotoran sapi yang sudah terfermentasi 2 minggu, kita masukkan cacing sekitar 50 kilo, kemudian di bagian pinggir-pinggir ini kita masukkan kotoran sapi yang masih baru, ya. Jadi masukkan kotoran sapi yang masih segar, masih berwarna hijau, ini di sekeliling kotoran sapi yang sudah terfermentasi. Ya, misalkan sebanyak 70 kg. Jadi 50 kg cacing, ini 70 kg kotoran sapi. Nah, proses ini akan terus berjalan. Ternyata di dalam proses pembuatan cacing ini media sama, ya, seperti yang lain, harus dijaga kelembabannya dengan cara disemprot air. Kemudian cacing ini ternyata memakan kotoran sapi dan merubah warna kotoran itu dari hijau menjadi butiran hitam. Setiap hari cacing itu memakan
media seberat tubuhnya. Jadi kalau ada 5 kg cacing, ya tadi yang dimasukkan 5 kg, mohon maaf bukan 50 ya, 5 kg cacing. Jadi di sini kita masukkan 5 kg cacing, kemudian ini 70 kg kotoran sapi. Nah, 5 kg cacing ini setiap hari dia memakan seberat tubuhnya. Sehingga kalau ada 5 kg, setiap hari dia memakan 5 kg kotoran sapi. Sehingga kalau selama 14 hari, dia akan memakan 70 kg itu tadi, 70 kg dari kotoran sapi yang dimasukkan. Jadi sebanyak 14 hari. Karena 14 kali 5 ini sama dengan 70. Jadi setiap hari cacing-cacing itu 5 kg itu memakan 5 kg kotoran sapi. Jadi untuk menghasilkan seluruhnya dari 70 kg kotoran sapi yang masih baru dengan cacing 5 kg, ini dibutuhkan waktu kira-kira 14 hari atau 2 minggu. Seluruh cacing ini akan menghasilkan seluruh cacing itu menghasilkan cacing yang siap digunakan dalam 2 minggu. Nah, ini pembuatan cacing. Kemudian berikutnya selain pupuk organik padat ada pupuk organik cair. Sebenarnya ini pupuk organik cair mirip dengan tadi ya, yang tangki untuk pembuatan biogas. Jadi prosesnya ini semuanya sebenarnya rapat. Kita masukkan bahan-bahan, ya, cacah hijauan itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian cacahan itu dicampur dengan dedak secara merata, tuangkan bahan organik ke dalam tong plastik kapasitas 300 kg, kemudian secara terpisah larutkan 2 kg gula merah, ada gula merah lagi ya, kemudian masukkan ke dalam 5 liter air, tambahkan 4 dan seterusnya, dan dibiarkan. Ya, ini akan nanti terjadi proses dekomposisi di dalam sini. Nah, cairan yang keluar inilah hasil dari pembuatan pupuk cair. Jadi dalam prosesnya nanti akan menghasilkan hasil dekomposisi di bawah. Ya, ini hasilnya seperti ini, pupuk cair. Nah, kemudian ada juga pupuk organik berbasis mata pencarian masyarakat. Kita kenal jamur, ya, ada jamur macam-macam, ada jamur tiram. Ya. Nah, jamur tiram ini selain dimanfaatkan oleh masyarakat, namun dia media tumbuhnya adalah media organik. Ini bahan organik, ya. Backlognya itu bahan organik. Sehingga ketika ini sudah tidak berproduksi jamur lagi, backlog ini tidak menjadi sampah, namun bisa menjadi bahan organik yang dapat digunakan sebagai pupuk organik dengan proses seperti di atas tadi. Kita campur dengan bahan-bahan lain, kita masukkan mikroba untuk fermentasi atau dekomposisi sehingga menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat. Kemudian pupuk hayati. Jadi selain pupuk organik, kita mengenal juga pupuk hayati. Ini supaya ada pemahaman ya. Antara pupuk organik dan pupuk hayati. Pupuk hayati ini sebenarnya dikenal dengan istilah pupuk mikrobiologis, karena pupuk ini mengandung mikroorganisme. Ya, jadi sebetulnya perbedaannya dengan pupuk organik itu, kalau pupuk organik ini menghasilkan unsur hara yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman, sedangkan pupuk hayati ini tidak sama dengan pupuk organik. Ya. Pupuk hayati ini hanya dikenal sebagai agen pembenah tanah. Jadi, atau boleh dikatakan pupuk hayati ini turut membantu menyediakan ketersediaannya unsur hara. Jadi kalau pupuk organik itu menyediakan langsung, tersedia, bisa diserap oleh tanaman, sedangkan pupuk hayati sendiri tidak bisa menyediakan langsung, tapi dia membantu bahan organik yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia oleh tanaman, tersedia unsur haranya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, beberapa fungsinya. Ternyata pupuk hayati ini ya, dalam budidaya tanaman ini ada 2 fungsi. Dia pembangkit kehidupan tanah dan penyedia nutrisi tanam. Jadi penyedia, bukan dirinya sendiri yang menyediakan, tapi dia membantu menjadi tersedianya nutrisi bagi tanaman. Nah, kita bisa lihat dari kerjanya ya, cara kerjanya dari pupuk hayati ini. Yang pertama, bagaimana dia bisa menyediakan unsur hara ya, jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi dia membantu menyediakan. Yang pertama misalnya adalah menambat unsur hara atau zat hara yang berguna untuk tanaman. Jadi dia menangkap unsur hara, dalam hal ini nitrogen yang ada di udara, ya, itu bisa ditambat oleh mikroba sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman.
Jadi nitrogennya sudah ada, tapi dibantu disediakan oleh unsur ditambah. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah membantu memperbaiki kondisi tanah secara fisik, kimia maupun biologi. Kemudian menguraikan sisa organik untuk dijadikan nutrisi. Jadi si mikroba pupuk hayati ini sendiri dia membantu menguraikan pupuk organik ini. Jadi dia yang berperan untuk menguraikan sehingga tersedia untuk tanaman. Misalnya ini dilakukan oleh Trichoderma. Nah, kemudian juga ada yang dia menyediakan fosfor. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh mikoriza. Mikorizanya sendiri bukan pupuk yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman, tapi dia membantu menyediakan fosfor untuk tanaman. Fosfor yang tadinya tidak tersedia, misalnya di tanah-tanah masam, karena dia diikat oleh Al, ya, logam-logam berbesi, ini tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Namun dengan adanya mikoriza, ikatan itu bisa dipecah. Ya, ikatannya dipecah sehingga fosfor yang tadinya terikat oleh Al bisa bebas dan itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, ini perannya pupuk hayati di sini. Yang dimaksud peran pupuk hayati sebagai pembenah atau membantu ketersediaan unsur hara. Nah, ini ada macam-macam ya pupuk hayati Trichoderma tadi. Ini dia ada dua fungsi. Trichoderma ini dia bisa menghambat pertumbuhan jamur patogen. Jadi kalau tanaman yang banyak diserang, misalnya patogen akar, ya, ini bisa kita taburi Trichoderma karena dia memang perannya ini antagonis atau melawan, menghambat pertumbuhan jamur patogen. Nah, kalau kita uji di laboratorium sebetulnya ya, misalnya kita tanamkan Trichoderma di bagian sini, kemudian kita aduk dengan jamur penyakit ya, misalnya Fusarium. Nah, ketika dia menunjukkan pertumbuhan, Fusarium ini tidak bisa menyebar tumbuhnya, jadi dihambat, dia akan lebih cepat Trichoderma. Nah, itu adalah kira-kira gambaran ketika dia ada di tanah atau di sekitar perakaran tanaman. Jadi ketika penyakit mau masuk sudah terhambat oleh Trichoderma. Selain itu, Trichoderma juga berfungsi sebagai decomposer, memecah tadi lignin, selulase oleh Trichoderma sehingga menjadi tersedia untuk tanaman. Nah, di toko-toko pertanian banyak yang bisa kita dapatkan. Kemudian selain Trichoderma juga ada pupuk hayati mikoriza. Nah, mikoriza ini sebetulnya menggambarkan hubungan saling menguntungkan ya antara akar tumbuhan dengan tanaman. Jadi ada akar, ada cendawan, ada jamur. Nah, jamur itu tumbuh di akar, berasosiasi di akar. Jadi tidak merugikan akar, tapi justru dia memberikan manfaat bagi akar. Nah, ini uniknya mikoriza. Jadi tumbuh di akar tanaman. Nah, cendawan mikoriza ini ada di sekitar perakaran tanaman dan bisa memperbanyak diri. Kita ada dua kelompok, ektomikoriza dan endomikoriza sebetulnya ya. Ektomikoriza ini biasanya membentuk seperti ini. Jadi kalau bagian akar tanaman ini kita belah, ini akan nampak seperti ini. Ya, kita belah ini, kita potong secara vertikal ya, ini akan ada bagian seperti ini. Nah, bagian ini yang kita tidak jumpai pada tanaman yang tidak ada mikorizanya. Ini mantel. Sebetulnya ini jamur, hifa-hifa jamur. Jadi ini fungsinya dia bisa menahan penyakit. Kalau ada penyakit patogen mau masuk, ini sudah tertahan oleh mantel ini, mantel mikoriza. Di samping itu, hifanya atau miseliumnya sudah kemana-mana, jauh kemana-mana. Itulah yang menjadi jembatan untuk turut menyerapkan unsur hara. Misalnya fosfor tadi. Misalnya di bagian jauh sini ada fosfor yang terikat oleh Al misalkan. Dengan hadirnya hifa mikoriza, fosfornya bisa lepas, masuk menjadi jembatan sehingga kemudian masuk ke dalam perakaran tanaman dan dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, kita bisa jumpai mikoriza banyak ya di sekitar tanaman meranti seperti Scleroderma columner, di pinus ini ada Scleroderma dictylosporum, dan ada di eukaliptus kita temukan juga Rhizopogon seperti itu. Kemudian mikroba berikutnya adalah Rhizobium. Rhizobium ini banyak kita jumpai di sekitar tanaman-tanaman legum ya. Tanaman legum kalau kita lihat akarnya ini banyak bintil-bintil akar. Nah, bintil-bintil akar ini sebenarnya di dalamnya ada Rhizobium atau bakteri penambat nitrogen. Nah, jadi ini penting sekali. Inilah yang membantu ketersediaan nitrogen bagi tanaman. Adanya bintil-bintil akar ini. Ada Rhizobium. Nah, mikroba itu sendiri bisa kita perbanyak untuk memanfaatkan perannya. Kita bisa memperbanyak mikroba. Tergantung mikroba apa yang akan kita perbanyak. Apakah bakteri, Azotobacter, Mycorrhiza, Trichoderma, dan sebagainya.
Saya tidak akan menyampaikan seluruh cara perbanyakan mikroba, nanti bisa Bapak Ibu lihat di manual ya. Ini ada contoh saja bahwa ketika kita akan melakukan perbanyakan mikroba, ini ada 3 faktor penting, komponen penting ya untuk memperbanyak mikroba. Yang pertama adalah ketersediaan karbohidratnya, ya, kemudian glukosa, ya, ada bahan glukosa, kemudian sumber mikroba yang mau diperbanyak. Jadi dalam hal ini karbohidrat, ya, kelompok karbohidrat ini harus ada 3 bahan utama untuk perbanyakan mikroba. Yang pertama adalah bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Dalam hal ini kita bisa menggunakan air cucian beras misalnya. Ini mengandung karbohidrat. Ya, macam-macam. Salah satunya yang akan saya perkenalkan air cucian beras. Karena ini banyak kita dapat sehari-hari ya. Ketika kita masak, air cucian beras biasanya dibuang. Nah, sebaiknya ke depan jangan dibuang. Air berasnya dibuang, ditampung di ember, biarkan untuk memproduksi mikroba bermanfaat. Ya, mikroba bermanfaat. Kemudian glukosanya kita bisa gunakan gula merah, tergantung yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin gula merah banyak ya. Nah, kemudian sumber mikrobanya ya kita lihat dari mana yang akan kita ambil, apakah dari buah-buahan, ya, dari bonggol pisang, dari nasi dan sebagainya. Nah, yang akan saya contohkan misalnya di sini adalah pembuatan mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, misalnya kita siapkan 1 kilo, nanti bisa kita coba ya, kita coba. Yang kita perlukan adalah pertama kita bikin instalasinya dulu ya. Ini sederhana saja sebenarnya, menggunakan jerigen, kemudian tutup, berikan saluran selang seperti ini, tapi ini harus rapat ini, jadi harus dilem ya. Tidak boleh ada sedikit pun udara masuk di sini. Jadi ditutup rapat. Kemudian ada selang. Selangnya disalurkan ke botol aqua yang berisi air juga ya, dimasukkan sini, dan ini juga ditutup rapat. Jadi tidak ada udara sama sekali ya, baik yang ada di sini maupun di sini. Ini diisi air juga, botol aqua diisi air. Karena ini nanti akan ada gas yang keluar dari sini ya. Akan gas ini gas metan sebetulnya ini. Ya, ini mirip instalasi biogas sederhana sebetulnya. Jadi proses dekomposisi ini, fermentasi ini jalan, akan menghasilkan gas-gas metan, akan dikeluarkan ke sini. Dan ini nanti pada saat perjalanannya dia akan menggelembung, ya, akan menggelembung. Yang di sini ini akan jerigennya itu akan menggelembung kalau itu berhasil. Nah, bahan yang kita butuhkan 1 kg bonggol pisang dicacah-cacah halus, ya. Kemudian kita tambahkan 2 on gula merah dan 2 liter air beras. Ya. Jadi dimasukkan ke sini, ke dalam jerigen ini, jadikan satu, biarkan selama 14 hari. Nah, kita sudah ada uji coba, pernah kita coba di Bogor, hasilnya seperti ini. Jadi kalau dia berhasil, baunya bau ragi, kayak tape gitu ya, bau sedap, enak, warnanya seperti ini, dari hasil seperti ini, dari bonggol pisang ini. Nah, ini mol dari bonggol pisang. Nah, ini di dalamnya mengandung mikroba-mikroba bermanfaat. Mikroba apa saja yang ada di dalam bonggol pisang kita bisa lihat. Ya, ini ada daftarnya, nanti bisa dilihat di buku manual. Nah, bonggol pisang ini, mol bonggol pisang, ternyata dia mengandung Azotobacter, Azospirillum, dan Aspergillus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ternyata dia bisa membantu proses dekomposisi. Ya, di sini kalau kita lihat, nah ini peran-perannya ya. Peran-perannya ada yang berfungsi untuk mengambil nitrogen seperti Azospirillum dan Azotobacter, dia membantu menambah nitrogen dari udara, menyediakan nitrogen untuk tanaman. Ini yang Azospirillum dan Azotobacter. Sedangkan Aspergillus yang kita hasilkan dari pembuatan bonggol pisang ini, dia ternyata berperan menyediakan fosfor dan juga membantu proses pengomposan. Jadi ada proses membantu proses dekomposisi, mencacah yang dilakukan oleh Aspergillus. Jadi inilah mol buatan kita ya, dari bonggol pisang, bisa kita coba, dan ini bisa kita siramkan juga di tanaman-tanaman kita, tanaman sayuran, sehingga proses ini untuk menghasilkan nitrogen, menghasilkan fosfor, dan juga membantu proses dekomposisi bahan organik yang ada di sekitar tanah yang memang belum terurai, ini dibantu oleh mol yang dihasilkan dari bonggol pisang. Nah, itu kira-kira semua penjelasan tentang pentingnya bahan organik ya, bahan organik, pupuk organik baik padat maupun cair,
baik dalam bentuk pupuk kandang, kompos, sampai casting, termasuk juga bagaimana memperbanyak mikroba yang akan berperan di dalamnya. Karena ketika kita berbicara pupuk organik, sekali lagi di dalamnya akan ada bahan organiknya apa, kemudian mikrobanya apa yang berperan. Sehingga dihasilkanlah pupuk organik. Nah, pupuk organik ini menjadi bagian penting sebagai komposisi dalam media tanaman. Yang kalau kita kenal tadi di materi sebelumnya, baik untuk stek maupun pembibitan generatif, adalah untuk media sapi. Jadi nanti pupuk organik yang kita hasilkan, baik itu dari kotoran kambing, sapi, atau kompos tanaman, atau casting, apapun, ya, ini bisa kita kemas, dan ini sebetulnya bisa menghasilkan, ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, bisa kita jual juga. Ini kita tinggal memberikan label pupuk organik, apalagi kalau di dalamnya kita bisa tambahkan mikoriza dan trichoderma. Jadi selain pupuk organik, ada di dalamnya juga pupuk hayati, sehingga kita sebut sebagai pupuk organik plus, misalnya seperti itu. Nah, ini plus ini mungkin maksudnya, kalau yang di sini ya, di dalamnya ada trichodermanya. Kemudian kalau kita kan tadi sudah tahu ya, perannya ada mikoriza juga bisa kita tambahkan, campurkan di pupuk organik yang kita bikin, bisa campurkan juga rhizobium misalnya, sehingga pupuk organik ini bisa menjadi pupuk organik plus plus plus. Nah, ini tinggal merek saja ya, dari pemahaman kita tadi tentang pupuk organik. Nah, ini ternyata penting karena ini menjadi bagian komposisi penting bagi media tumbuh tanaman. Ya. Kita bisa campur tanah, pupuk organik, dan arang sekam dengan komposisi yang kalau kita sampaikan tadi 3-1-1, ini menghasilkan pertumbuhan yang terbaik dari hasil uji coba yang pernah dilakukan untuk jabon misalkan gitu ya. Nah, ini bisa kita juga uji cobakan untuk jenis-jenis lain. Ya. Untuk jabon, dari hasil penelitian kita dengan sifon menunjukkan bahwa komposisi tanah 3 bagian, pupuk organik 1 bagian, dan arang sekam 1 bagian menunjukkan hasil pertumbuhan yang terbaik di antara perlakuan-perlakuan lain, apalagi dibandingkan dengan kontrol, itu tanah murni. Jadi ini bagian dari penting dalam penyiapan media sapi tumbuh tanaman. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, ini bukan 1:1, tapi 3:1 ya. Ini menunjukkan hasil pertumbuhan. Di sini ada peran pupuk organik ya, dan arang sekam yang di dalamnya, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan bibit yang ditanam hanya di tanah murni. Ya, tanah murni. Dan ini banyak kita jumpai di lapangan. Biasanya di persemen-persemen desa ini untuk lebih mudah dia medianya hanya menggunakan tanah murni saja tanpa campuran yang lain. Nah, hasilnya seperti ini nanti kalau kita bandingkan. Jadi bibit berkualitas dan bibit yang pertumbuhannya tertekan. Baik, mungkin itu Bapak-Ibu sekalian terkait tentang pupuk organik yang ternyata memang memberikan peran kontribusi cukup penting ya untuk menghasilkan bibit berkualitas. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pemahaman tentang pupuk organik ini, apakah pupuk organik padat, cair, dari casting, dan juga bagaimana cara kita memperbanyak atau mendapatkan pasukan mikrobanya dengan cara-cara tadi ya, misalnya dengan membuat bonggol pisang dan seterusnya, ini membantu pemahaman kita untuk menghasilkan bibit yang benar-benar berkualitas. Sehingga dari faktor genetiknya sudah bisa kita dapatkan, ya, itu dari sumber benih yang bagus, kualitasnya jelas, dan faktor lingkungannya termasuk perbaikan media tumbuhnya, peran mikrobanya ada di dalamnya, termasuk juga pencegahan terhadap penyakit, karena di situ kita siapkan misalnya trichoderma, mycorrhiza, dan seterusnya, sehingga bibit itu benar-benar siap bertempur di lapangan, menghasilkan bibit berkualitas. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.